Romo, ya sudah ikut ayo masuk. Romo, nanti nunggu teman. Terus saya tanya, lu misa cari Tuhan apa cari teman? Dan dia dengan tenang berkata, Romo, saya misa cari Tuhan bersama teman-teman. Saya langsung ngomong, kalau anak gue udah gue salib bersama Yesus, kata saya. Maaf, saya mau mengatakan apa? Anak-anak ini masih berpikir, saya nyaman, saya enak. Saya dengan teman bisa membunuh kebosanan dengan ngobrol. Maka pertanyaan saya adalah bagi orang Katolik pun sama. Kita cari pastor-pastor pada saat misa pun yang menyenangkan saya. Maaf, di Bandung, bukan di Jakarta. Kalau di Bandung itu, saya nggak mau di Jakarta. Karena kalau ngomong di Jakarta, stipendium kita dikurangi, saudara-saudara. Di Bandung itu baru ngedenger teng, lihat romonya, yang ini. Apes gue. Itu nih. Ini orang misa saja cari enaknya. Maaf, kalau saya boleh keras seperti Bruder, murid Yesus macam apa ini? Kalau hanya cari enak, Yesus saja cari salib. Terakhir, cerita terakhir, sebelum ke ini. Saya itu memberi retret dengan anak-anak SD, senang. Anak SD selalu saya tanya, siapa yang Muslim? Saya Romo. Siapa yang Buddha? Saya Romo. Siapa yang Kristen? Saya. 70% sekolah Katolik itu Kristen. Anak-anak Kristen. Orang Katolik susah sekolah di Katolik. Kecuali di PL, murah. Tidak di Susteran. Susteran Bandung. Bruder setuju. Lalu saya tanya, namanya anak SD itu kalau ditanya langsung begini, kenapa kita disebut Kristen? Protestan, Pentakosta, HKBP, Betani, Katolik, kenapa disebut Kristen? Wah, namanya anak-anak langsung, saya Romo. Karena begitu banyak anak. Saya lihat ada satu anak, kelihatan dari wajahnya bodoh. Kan bodoh pintar kelihatan dari wajah. Beda kan kalau yang pinter? Maksudnya mau? Kok cuman gini? Simpulkan sendiri. Lalu saya lihat ada satu anak bodoh. Saya tanya, tunjuk. Ya kamu. Romo saya? Ya. Romo kita disebut Kristen karena kita bukan Muslim. Sampai semua teman-temannya, kamu memalukan. Lalu dia tanya, memangnya saya salah Romo? Enggak, kamu nggak salah. Cuma ngejawabnya nggak pakai otak, kata saya itu. Lalu akhirnya ada seorang anak, dia berkata, saya saja Romo. Ya baik. Lalu dia berdiri. Romo, kita disebut Kristen karena kita pengikut Kristus. Dan kita mengikuti Kristus karena kita yakin akan selamat. Haleluya Romo. Amin. Lalu saya tanya, kamu seperti pendeta nak? Lalu yang, memang saya anaknya pendeta Romo. Dan yang bodoh tadi anak prodiakon. Di Bandung. Lalu saya tanya kepada anak-anak SD. Anak SD kan spontan, apalagi SD Jakarta. Ngomong dulu baru mikir. Saya tanya, kalau namanya pengikut itu di depan apa di belakang? Anak-anak 120 itu langsung ngomong, Romo, kalau namanya pengikut itu di belakang. Di depan namanya supir. Oh benar, kata saya. Lalu saya tanya, benar kata saya. Kalau begitu kita Kristen, supir kita siapa? Yesus. Bagus. Saya ngomong, Yesus kiri kita mana? Kiri Romo. Yesus kanan? Kanan Romo. Keren. Yesus lurus? Ya kita juga harus lurus Romo, setia. Wah bagus banget. Yesus kiri kita kiri. Yesus kanan kita kanan. Yesus lurus kita lurus. Lalu saya tuh pegang salib. Saya angkat salib. Kalau Yesus disalib. Itu semua anak langsung diem. Sampai saya teriak, woi, kalau Yesus disalib. Lalu si anak prodiakon tadi angkat tangan. Karena cuma dia sendiri yang ngomong, saya udah khawatir mau ngomong apa lagi nih anak gitu ya. Tapi karena cuma dia sendiri yang angkat tangan, ya udah saya, ya sudah, jawab. Saya Romo, ya. Kalau Yesus salib Romo, ya biarin aja dia sendirian. Ibu-ibu tadinya salib itu saya mau lemparkan kepada anak itu. Tapi maaf,
Setelah anak itu pergi, saya berkata, kita seperti itu. Kita seperti itu. Kita mau enaknya, kita mau mulianya, kita mau diberkati, tapi sulit berkorban. Semoga mendukung apa yang dikatakan Bruder. Iya. Untung tadi Romo memulainya nggak